Hi, Jason here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad I meet you again to give you a new video. This is an ongoing English grammar for intermediate level. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran grammar bahasa Inggris terkait dengan reported speech dalam ekspresi bahasa Inggris. Maksudnya bagaimana? Pada video sebelumnya kita udah jelasin bagaimana membuat reported speech. Dan kali ini ada beberapa ekspresi karena ketika orang ngomong itu nggak mungkin cuma kalimat pernyataan doang. Tidak mungkin. Tapi kadang dia bertanya, kadang dia menyuruh, ya kan? Jadi banyak ekspresinya. Sehingga ini menjadikan satu pertanyaan, bagaimana kemudian kita mengubah ekspresi-ekspresi tersebut ke dalam reported speech? Oke, di sini kita akan bahas komplit dan detail. Pastikan kalian nonton sampai akhir. Are you ready everyone? Let's get started. Yang pertama, ada reported speech dalam ekspresi-ekspresi tertentu. Di sini ada beberapa pengecualian struktur kalimat yang berkaitan dengan konteksnya. Yang pertama, here, tidak selalu mengubah kata kerja dalam bentuk past tense jikalau ya dirasa keadaannya belum berubah. Jadi misalkan ketika ide atau gagasan itu diucapkan oleh orang pertama, dan ketika kalimat itu dilaporkan ke orang lain, sedangkan keadaannya belum berubah sama sekali, maka kita tidak perlu mengubahnya ke dalam bentuk past tense. Contohnya begini. Lola said, "My new job is very interesting." Lola said, "My new job is very interesting." Jadi Lola bilang, pekerjaan baruku ini sangat-sangat menarik. Gitu. Kemudian kita laporkan kalimat yang tadi diucapkan oleh Lola. Lola tadi bilang, Lola said that her job is very interesting. Lola said that her job is very interesting. Lola bilang kalau pekerjaannya sangat-sangat menarik. Konteksnya apa? Situasinya tidak berubah. Pekerjaannya masih menarik sampai sekarang. Sampai ketika ucapan Lola dilaporkan ulang. That's it. Nah, itu adalah pengecualian untuk reported speech dalam ekspresi pertama. Kemudian, untuk ekspresi yang kedua, yakni berkaitan dengan say dan tell. Jika konteks reported speech adalah soal siapa yang bicara ke siapa, gunakan tell. Jadi apabila kita mau melaporkan ya bahwa penutur awal atau pelapor ini mengatakan sesuatu kepada orang lain, maka kita tidak boleh pakai said, tapi pakai tell. Contohnya, Lola told me that you were in hospital. Lala told me that you were in hospital. Jadi, Lala bilang ke aku bahwa kamu ada di rumah sakit. Jadi bukan Lala said me. Itu bukan. Ini salah. Yang benar adalah Lala told me. Lala told me that you were in hospital. Tapi jika tidak ada objek yang diajak bicara, kita gunakan say. Lala said that you were in hospital. Atau kita bisa ganti juga ke told, juga nggak masalah sebenarnya. Lala told that, nah gitu, itu boleh. Jadi, Lala said that you were in hospital. Or, Lala told that you were in hospital. Jadi, untuk kata tell, ini bisa merujuk pada baik itu ada objeknya maupun tidak. Tapi kalau said, hanya merujuk pada kondisi di mana tidak ada objeknya. Seperti itu. Ini adalah ekspresi yang kedua. Untuk ekspresi yang ketiga, tell or ask. Jika konteks kalimat awal ialah instruksi, maka kita cukup gunakan to infinitive. Oke, bila kalimat awal dari quotation atau dari penutur awalnya itu adalah sebuah instruksi, maka kita cukup gunakan to infinitive. Contohnya begini. Nih ya, pegawainya bilang, just sit down. Duduk aja, gitu. Duduk aja, gitu kan. Ini sebuah instruksi. Kemudian, apabila kita mau laporkan, maka menjadi the officer told me to sit down. Nah, seperti itu. Kita pakai told. The officer told me to sit down. Very simple. Kemudian, contoh yang kedua, ada Mila bilang begini, don't open the door. Don't open the door. Jangan buka pintunya. Kemudian, Mila, kita laporkan ucapannya, Mila told me not to open the door. Mila told me not to open the door. Mila bilang ke aku untuk tidak buka pintu. Kemudian yang terakhir ada Monica. Please don't talk about Rama to Lucky.
Please don't talk about Rama to Lucky. Jangan ngomong soal Rama pada Lucky. Terus kita laporkan, Monica asked me not to talk about Rama to Lucky. Monica minta aku buat tidak ngomong tentang Rama di depan Lucky. Baik, itu adalah penjelasan reported speech dalam 3 ekspresi yang berbeda. Sebenarnya masih ada ekspresi yang lain, tapi itu akan masuk pada level selanjutnya, di level advanced. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan. Semoga video ini membantu kamu untuk mengetahui lebih banyak bagaimana cara melaporkan ucapan orang lain dalam konteks indirect speech atau reported speech dengan baik dan benar. Semoga video ini membantu dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and sociable people. Bye then, dadah!